Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Pandey Putu Cahaya Praditya dengan NIM 2517051179 dari kelas 2K Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai Awatara dan orang suci dalam agama Hindu. Awatara adalah 10 penjelmaan dari Dewa Wisnu selaku dewa pemelihara guna untuk melindungi dunia dan menegakkan dharma atau kebaikan di dunia. Awatara berasal dari dua kata, yaitu awa yang berarti turun dan tara yang berarti melintasi, sehingga jika digabungkan awatara berarti turun dan melintasi untuk menegakkan keadilan di bumi, di dunia. Bagian-bagian dari dasa awatara, yang pertama itu ada Matsya Awatara, di mana awatara ini merupakan awatara pertama yang turun ke dunia, yaitu mengambil wujud ikan. Matsya turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia pertama kala itu, yaitu Swayambhu Manu atau kita kenal dengan Manu. Serta Matsya juga turun untuk melindungi kitab suci Weda dari bencana banjir bandang besar, di mana dari Matsya ini kita belajar kalau Matsya melambangkan perlindungan dari Tuhan terhadap ilmu pengetahuan dan juga untuk kehidupan. Selanjutnya ada Kurma Awatara. Dalam Kurma Awatara, Dewa Wisnu mengambil wujud kura-kura. Wisnu menopang gunung Mandaragiri saat para dewa dan para raksasa mengaduk lautan, tepatnya Samudra Mantana, untuk mendapatkan air suci kehidupan atau yang biasa kita kenal Tirta Amerta. Kurma melambangkan kestabilan dan juga faktor dukungan di dalam suatu proses kehidupan. Selanjutnya ada Waraha, di mana Dewa Wisnu menyelamatkan bumi, Dewi Bumi yang tenggelam ke dasar lautan akibat kejahatan raksasa Hiranyaksa. Pada wujud Waraha Awatara, Dewa Wisnu mengambil wujud babi hutan. Waraha melambangkan penyelamatan dunia dari kehancuran. Selanjutnya, awatara yang keempat yang turun ke bumi adalah Narasima. Narasima Awatara berwujud manusia setengah singa yang muncul untuk mengalahkan Raja Iblis pada saat itu, yaitu Hiranyakasipu, yang tidak bisa dibunuh oleh manusia, tidak bisa dibunuh oleh hewan. Di sini Hiranyakasipu ditundukkan oleh Narasima Awatara menggunakan kukunya. Narasima menunjukkan bahwa kekuatan Tuhan melampaui segala logika dan segala pemikiran oleh manusia. Selanjutnya ada Wamana Awatara. Wamana Awatara berwujud Brahmana kecil yang menaklukkan Raja Bali dengan meminta 3 langkah tanah. Ia kemudian membesar dan menguasai alam semesta. Wamana melambangkan kerendahan hati dan juga kecerdikan serta kebijaksanaan dalam menaklukkan kejahatan atau adharma. Selanjutnya para Surama Awatara, yaitu Wisnu mengambil wujud Brahmana yang juga merupakan kesatria. Para Surama dikenal sebagai pejuang yang ikut menumpas para kesatria yang menyalahgunakan kekuasaannya. Para Surama di sini melambangkan keadilan dan juga melambangkan penegakan dharma atau kebaikan. Selanjutnya Rama Awatara. Rama yang biasa kita kenal pada epos Ramayana merupakan Raja Ayodhya yang dikenal ideal karena kesetiaan, keberanian, dan kebenarannya. Selanjutnya ada Krishna Awatara, di mana Dewa Wisnu mengambil wujud
suatu tokoh yang biasa kita jumpai di cerita Mahabharata yang mengajarkan ajaran-ajaran suci mengenai kehidupan melalui Bhagavad Gita yang memuat ajaran seperti dharma, karma atau hasil perbuatan dan juga bakti. Selanjutnya ada Buddha Awatara, di mana Wisnu mengambil wujud yang kita kenal dengan Siddhartha Gautama yang turun untuk mengajarkan kasih sayang dan mengurangi segala kekerasan yang terjadi pada dunia. Dan awatara yang terakhir dan masih belum muncul hingga saat ini yaitu Kalki Awatara, di mana Kalki Awatara dipercaya akan datang pada akhir zaman Kali Yuga untuk membasmi segala kejahatan di dunia dan memulai kembali kehidupan dan memulihkan lagi kebenaran. Lanjut kita membahas materi mengenai orang suci. Orang suci adalah individu yang mencapai tingkat spiritual tinggi melalui disiplin rohani, pengendalian diri, dan pengetahuan tentang kebenaran atau dharma. Dalam agama Hindu, orang suci biasanya disebut dengan istilah seperti resi, muni, sanyasi, ataupun sadhu. Jika kita membahas mengenai orang suci, terutama orang suci dalam kepercayaan Hindu di Bali, dalam ajaran Hindu Bali, konsep orang suci dapat dipahami melalui dua konsep, yaitu konsep Eka Jati dan Dwi Jati. Eka Jati berarti lahir satu kali, yaitu di mana keadaan manusia pada umumnya yang belum mengalami proses penyucian rohani melalui upacara keagamaan tertentu. Pada tahap ini, seseorang masih disebut sebagai umat biasa atau walaka yang tetap memiliki kewajiban menjalankan dharma dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, Dwi Jati berarti lahir dua kali, yaitu seseorang yang telah mengalami kelahiran kedua secara spiritual melalui upacara diksa atau penyucian rohani. Kelahiran kedua ini bukanlah kelahiran secara jasmani, melainkan kelahiran batin yang menandakan bahwa seseorang telah memasuki kehidupan suci dan mengabdikan diri kepada pelayanan keagamaan. Selanjutnya kita membahas hubungan antara awatara dan juga orang suci. Hubungan awatara dan orang suci dapat dipahami bahwa awatara adalah sumber ajaran dan teladan ilahi, sedangkan orang suci adalah penyampai, penjaga, dan pelaksana ajaran tersebut di dunia manusia. Dalam banyak kisah, orang suci sering menjadi pengikut, murid, atau bahkan penasehat dari awatara itu sendiri, serta turut membantu menyebarkan nilai-nilai dharma atau kebaikan kepada masyarakat. Di sisi lain, ajaran dan tindakan awatara menjadi pedoman hidup bagi orang suci dalam menjalankan tugas spiritualnya. Kesimpulannya, awatara turun dari Tuhan, tepatnya dalam manifestasi Dewa Wisnu untuk memperbaiki dunia secara langsung, sedangkan orang suci berusaha untuk naik secara spiritual, mendekati Tuhan, dan menjaga ajarannya tetap hidup di tengah masyarakat. Dengan demikian, hubungan awatara dan orang suci adalah hubungan antara sumber kebenaran dan perwujudan praktik kebenaran dalam kehidupan manusia. Sekian pemaparan materi dari saya. Atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan, saya mengucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.